Murtadin bedah kitab, senjata makan Tuhan. Tuhan ya, jangan diganti Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rosada. Berjumpa lagi dengan saya Joko Waras di channel Joko Waras tentunya. Semoga kita semua dirahmati Allah, diberi nikmat Islam dan dijauhkan dari kekafiran sampai kita tutup usia. Amin. Dan juga semoga kehidupan kita diberi perlindungan dari segala bentuk kekurangan, dihiasi dengan kesehatan baik jiwa maupun raga, dihiasi pula dengan keselamatan dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi di kesempatan kali ini Joko Waras ingin menampilkan seorang murtadin tentunya. Dan tentunya murtadin yang botol. Kenapa saya bilang botol? Ya karena senjata makan Tuhan. Makan Tuhan dulu ya, bukan makan Tuhan. Saya nggak ganti Tuhan menjadi Tuhan soalnya. Jadi dia ini membuka kitab suci, baik kitab sucinya Kristen maupun kitab sucinya orang Islam, Alkitab dan Al-Quran. Dia ingin menunjukkan betapa sayangnya, betapa indahnya Alkitabnya tanpa evaluasi terlebih dahulu dan mengaitkan dengan Al-Quran tentang ketuhanan Yesus. Bagaimana videonya? Yuk kita simak videonya. Sebab kenapa? Saya tahunya dari Alkitab. Tuhan menciptakan hari pertama itu apa, hari kedua itu apa, hari ketiga itu apa, hari keempat itu apa, hari kelima itu apa. Lalu saya menemukannya ilmu pengetahuan yang baru di dalam Alkitab. Begitu saya baca kitab Kejadian, penciptaan alam semesta hari pertama sampai dengan hari yang kelima itu apa, saya tahu dari Alkitab. Lalu saya berpikir sederhana, rupa-rupanya kitab ini bagus, memberi pengetahuan. Karena bagus dan memberi pengetahuan. Wih, Bapak ini jadi tahu tentang penciptaan alam semesta setelah baca Alkitab, kitab Kejadian katanya. Terus dia bilang bagus, memberi pengetahuan. Waduh Pak, yang Bapak baca itu emangnya sesuai sains apa enggak? Aduh. Jadi mari kita koreksi ya, apakah ini senjata makan Tuhan? Apa yang dia bilang bagus itu seperti apa? Oke, kita buka kitab Kejadian tentang hari yang pertama ya. Oke, saya tak bacain. Jadi saya baca Kejadian 1 ayat 3 sampai 5 ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Masuk akal nggak ayat-ayat di atas ini? Ayat-ayat yang aku baca ini masuk akal nggak? Di hari pertama sudah ada gelap, sudah ada terang, sudah ada pagi, sudah ada malam. Masuk akal nggak? Padahal matahari diciptakan di hari yang keempat. Benar-benar nggak masuk akal, nggak bisa diterima dengan logika akal sehat dan ilmu pengetahuan modern ya. Gitu bapaknya kok bilang
Ini bagus, berisi pengetahuan. Hah? Apa nggak malah menyesatkan? Aduh, Pak, gimana sih? Ilmunya saja kebalik, nggak ada matahari kok sudah ada siang dan malam. Itu gimana? Bukankah itu benar atau salah? Pengetahuan apa penyesatan? Bapak ini gimana? Yuk kita tonton kelanjutannya. Mari kita saksikan videonya ya. Yuk. Banyak orang disembuhkan dan lain-lain di situ. Lalu saya baca kisah Matius pasalnya yang ke-28 ayat yang ke-18. Yesus berkata sebelum dia naik ke sorga, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dari perkataannya itu, saya mencari di dalam Al-Quran siapa orang, siapa ya, kok bisa diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Nah, inilah yang saya bilang senjata makan tuan yang kedua, cacat penalarannya. Gara-gara Yesus bilang kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Masa gara-gara kata-kata itu Yesus disembah? Harusnya yang memberi kuasa ke Yesus itulah yang disembah. Yesus kan diberi, berarti ada yang memberi. Lah yang memberi itu yang maha kuasa. Gemes ini. Oke, kita lanjutkan videonya ya. Akhirnya saya buka Al-Quran karena saya menemukan perkataan itu bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Akhirnya saya buka Al-Quran. Saya menemukan hal yang sama di dalam surat 3 Ali Imran ayat yang ke-45. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Nabi Muhammad demikian, Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad bahwa artinya bahwa sesungguhnya Isa anak Maryam itu dialah yang terbesar di dunia dan di akhirat. Kenapa Isa? Nah, kamu ketahuan. Nah, inilah senjata makan tuan yang ketiga ya, yang membuat fix bahwa dia ini bukan seorang murtadin, tapi seorang botol dari lahir. Kenapa saya bilang demikian? Pertama, seperti yang kita ketahui di kalangan orang Islam, kalau menyebutkan surat itu selalu bilang surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, surat Al-Fatihah. Nggak pernah ada, bahkan jarang ya orang Islam itu bilang surat ketiga Ali Imran, nggak ada gitu. Lalu yang lebih parah, tadi dia menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, iya kan? Coba diulang videonya. Dan yang lebih parah, ini yang lebih parah nih, dia mengganti arti terkemuka dengan terbesar. Beda loh artinya itu. Astagfirullahaladzim. Nih, coba dilihat. Ini Al-Quran, ini terjemahannya. Nah, ini terjemahannya. Terkemuka apa terbesar? Astagfirullahaladzim. Oh ya, tadi dia bilang wal akhirah, rahimu tah? Di Al-Quran itu wal akhirah pakai roh gitu ya, kayak Bismillahirrohmanirrohim, bukan Bismillahirrahmanirrahim.
rahimu itu, bikin emosi nih orang. Astagfirullahaladzim, jadi marah-marah nih. Ayo kita tonton kelanjutannya, kebohongan apa yang ditampilkan kafirun. Silakan menonton. Hanya ada dua di dalam Al-Quran itu yang mengetahui hari kiamat. Hanya ada dua. Mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran itu hanya dua yang tahu hari kiamat. Hanya dua, bukan tiga, gak ada lagi. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Allah SBT. Di dalam surat Luqman ayat yang surat 31 Luqman ayat yang ke-34 dijelaskan di situ, sesungguhnya hanya Tuhan Allah yang tahu hari kiamat. Di sisinya lah Tuhan tahu hari kiamat. Jadi yang pertama itu hari kiamat cuma Tuhan yang tahu atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ini yang hebat. Rupa-rupanya ada nabi di dalam Al-Quran juga yang tahu hari kiamat. Ada nabi dalam Al-Quran, dia tahu hari kiamat. Siapakah nabi yang tahu hari kiamat di dalam Al-Quran? Adalah Nabi Isa, anak Maryam, atau yang kita sebut Yesus Kristus putra Maryam. Di Al-Quran surat 43 Al-Zukhruf ayat yang ke-61 disebutkan di sana, sesungguhnya dia Isa benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu jangan kamu ragukan kiamat itu. Ikutlah aku dan inilah jalan yang lurus. Sungguh licik. Apa yang tertulis di Al-Quran harus disampaikan seperti yang tertulis di Al-Quran. Gak boleh direvisi-revisi. Al-Quran itu gak boleh direvisi, dihafal. Dari zaman Nabi sampai sekarang itu nyantol di otak manusia, gak akan berubah sampai kiamat nanti. Dan jelas di Al-Quran tadi dikatakan bahwa Isa itu akan menjadi petanda datangnya hari kiamat. Bukan ngasih tahu tentang kiamat. Kiamat itu gini kapan, enggak. Dia hanya pertanda, sama dengan munculnya Imam Mahdi, Dajjal, sama. Itu tanda-tanda hari kiamat itu ya, munculnya mereka itu. Sudah nunjukin bukan mantan Islam, bohong lagi. Nah, bapak ini telah terbukti. Kira-kira dia murtadin beneran apa enggak, kita bisa tarik kesimpulan ya. Sudah kelihatan dari bohong-bohongnya tadi, kelihatan. Terus dia kok berani dia mengganti arti yang ada di Al-Quran dengan semaunya sendiri, kok berani gitu ya. Oh ya, avatar ini bukanlah avatar yang menggambarkan Nabi Isa atau Yesus. Ini hanya avatar bule berjenggot, berambut kuning dan berkumis, bukan Nabi Isa atau Yesus. Karena saya sebagai umat Islam sangatlah haram membuat gambar avatar, karikatur dan sebagainya dan dimaksudkan sebagai Nabi, baik itu Nabi Muhammad, Nabi Isa ataupun Nabi-Nabi yang lain. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah. Jika ada kesalahan itu mutlak dari saya pribadi. Kurang lebih mohon maaf sebesar-besarnya dan hanya kepada Allah kita mohon ampunan. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.